Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk perjumpaan kita pada hari ini melalui Bina Iman GKI Klasis Solo. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Bapa buat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Bapa di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih berkenan untuk menjumpai kami dan menyapa kami. Tuhan memampukan kami untuk kami memahami apa yang Bapa nyatakan. Kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sabda Tuhan diambil dari surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini adalah bagian dari sebuah perikop yang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-8, Rasul Paulus di situ mengingatkan bahwa kehidupan orang-orang yang kini menjadi anak-anak Allah dulu memang adalah juga hidup di dalam kegelapan. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih Kristus, maka mereka yang hidup di dalam kegelapan, lalu kemudian dibawa, ditebus oleh Kristus untuk menuju kepada kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh kegelapan, tetapi hidup di dalam terang. Sebab itu, kita membaca di dalam ayat-ayat ini adalah nasihat dari Rasul Paulus bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang tidak lagi di dalam kuasa kegelapan, tetapi yang dari kegelapan itu Kristus sudah memindahkan kita. Kristus sudah menebus kita. Kristus sudah menguduskan kita kepada kehidupan di dalam terang. Di dalam ayat 15, Rasul Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Ada banyak orang mengatakan bahwa hidup ini hanya sekali. Jadi sayang kalau hidup yang hanya sekali itu harus menahan diri untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu yang juga biasa dilakukan oleh orang pada umumnya. Memanfaatkan kehidupan yang hanya satu kali itu dengan memuaskan apa yang menjadi keinginannya, dengan melakukan apa yang sesuai dengan harapannya, dengan memuaskan diri melalui hal-hal yang
Mungkin kita sadar sebagai orang yang kini sudah hidup dalam terang, tidak seharusnya melakukan. Tetapi ketika kita melihat bahwa banyak orang pun juga melakukan, maka kita berpikir, ya kenapa enggak? Toh hidup itu hanya cuman satu kali. Tidak ada lagi kesempatan untuk besok melakukan hal-hal yang kita inginkan, yang kita sukai, yang kita senangi. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa perhatikan dengan saksama. Perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup. Jangan lagi hidup seperti orang bebal. Karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat, Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan, maka selayaknya kita memaknai hidup itu dengan hikmat dan kebijaksanaan, dengan cara mempergunakan waktu yang ada untuk kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Justru karena hidup itu hanya satu kali, tidak ada lagi kesempatan yang kedua kali, maka betapa kita harus lebih bijaksana lagi, lebih dengan sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita memaknai kehidupan, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak menyesal, supaya kehidupan yang adalah anugerah Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Kita berusaha dalam hidup ini untuk terus mencari apa yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita hidup. Mencari apa yang Tuhan sukai, mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan melalui kehidupan yang masih Dia percayakan kepada kita. Dengan kita relasi lebih karib dengan Tuhan, melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui persekutuan-persekutuan. Dari sanalah kita akan belajar untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya, apa yang menjadi panggilan kita untuk kita memaknai hidup, memaknai waktu, memaknai kesempatan. Bukan untuk memuaskan keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita, tetapi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Dan ketika kita memberi diri untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang dikatakan juga sebagai roh kebenaran, maka Dialah yang menuntun kita, yang menyertai kita, yang memampukan kita di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita untuk kita terus berjalan di dalam jalan kebenaran, di jalan Allah yang Dia tunjukkan kepada kita. Biarlah kita memiliki hati untuk memberi kepada Dia ruang yang sepenuhnya untuk senantiasa memberikan kepada kita kemampuan, berkuasa dalam hidup kita sepenuhnya, untuk kita menundukkan kehendak kita di bawah kehendak-Nya. Kita makin memiliki kepekaan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup yang Dia anugerahkan, kita maknai dengan kita melayani Tuhan sesuai dengan bagian kita masing-masing, sesuai dengan talenta yang Dia anugerahkan kepada kita masing-masing. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Maka kita tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Masing-masing kita, mari kita meneliti kehidupan kita secara pribadi. Bagaimana kita memaknai hidup selama ini. Dari mana Kristus sudah mengangkat kita dan melepaskan kita
memerdekakan kita, untuk kita tidak kembali lagi ke tempat di mana Dia sudah mengangkat dan memerdekakan kita, tetapi di tempat yang sekarang kita berada, kita akan sungguh-sungguh mensyukuri karya Kristus itu, karya Allah itu, dengan terus mendengar pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabda-Mu. Engkau akan memeteraikan di dalam hati kami, dan biarlah firman ini menjadi firman yang terus akan mengingatkan kami dan menuntun kami kepada segala yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan, kami akan maknai dengan benar, kami kembalikan bagi kemuliaan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami menyerahkan untuk GKI Klasik Solo ini khususnya, Tuhan terus akan memakai dan memperlengkapi. Terima kasih karena Engkau jadikan kami sebagai rekan kerja Tuhan. Biarlah kami mencari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kami melakukan setiap karya-karya kami. Engkau berkati para pemimpin bangsa ini di dalam segala keterbatasan mereka. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang mempercayakan kepada mereka kesempatan untuk mereka memimpin negeri ini. Engkau yang akan menyertai dan memperlengkapi, memberi hikmat dan kebijaksanaan, hingga melalui mereka segala yang baik Tuhan hadirkan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, seluruh hidup kami serahkan di dalam tangan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.